Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Sabrina, dan juga teman saya, yaitu Siti Anissa Syahira. Baiklah, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester praktikum riset pemasaran, yaitu yang berjudul Pengaruh Kualitas Produk, Harga, dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian laptop merek Asus. Nah, studi kasus ini dilakukan terhadap pengguna laptop merek Asus di Kota Yogyakarta. Next. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, seperti yang kita ketahui, di era globalisasi ini, keunggulan kompetitif menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menghadapi persaingan yang ketat dan juga konsumen yang semakin kritis. Nah, untuk tetap relevan, perusahaan harus terus meningkatkan mutu produk, membangun citra merek yang kuat melalui inovasi, kualitas, harga kompetitif, dan juga promosi tepat sasaran. Nah, citra merek yang positif memberi rasa percaya dan juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, terutama dalam produk teknologi seperti laptop yang kini menjadi kebutuhan berbagai kalangan. Nah, konsumen mempertimbangkan kualitas, harga, dan juga brand image, serta dipengaruhi faktor internal dan juga eksternal. Nah, proses pembelian mencakup masukan seperti citra merek dan harga, proses psikologis, hingga keputusan dan juga evaluasi, di mana informasi dari orang terdekat juga berperan penting. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sejauh mana sih kualitas produk, harga, dan citra merek mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli laptop, khususnya laptop yang bermerek Asus. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh simultan dari variabel kualitas produk, harga, dan citra merek terhadap keputusan pembelian laptop Asus. Kemudian yang terakhir yaitu untuk memberikan masukan strategis bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif dan berdasarkan hasil analisis. Nah, adapun manfaat penelitian dari penelitian ini, yaitu yang pertama dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat sasaran, kemudian dapat membantu perusahaan meningkatkan kualitas produk, citra merek, dan penyesuaian harga berdasarkan preferensi konsumen. Kemudian yang terakhir dapat membantu perusahaan memahami perilaku konsumen guna untuk meningkatkan minat beli dan juga loyalitas pelanggan. Nah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, untuk teori kualitas produk yaitu kemampuan produk menjalankan fungsinya mencakup daya tahan, keandalan, kemudahan, penggunaan, dan nilai tambah. Nah, terdiri dari kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Kualitas harus menjadi fokus manajemen dengan perbaikan berkelanjutan. Nah, standar seperti ISO mendorong perusahaan menghasilkan produk yang kompetitif secara global. Nah, adapun pengertian dari harga, yaitu nilai yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh manfaat produk, dipengaruhi oleh biaya, strategi, dan persepsi konsumen. Kesesuaian harga dengan kualitas, keterjangkauan, serta daya saingnya berperan penting dalam keputusan pembelian dan juga keputusan konsumen. Nah, selanjutnya pengertian dari citra merek sendiri yaitu pandangan atau persepsi konsumen terhadap suatu merek yang mempengaruhi kepercayaan dan juga keputusan pembelian. Nah, citra ini terbentuk dari pengalaman, manfaat yang dirasakan, serta elemen visual seperti nama, logo, dan kemasan yang membedakan produk di pasar dan memperkuat ingatan konsumen. Kemudian yang terakhir, pengertian dari keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian ini merupakan proses di mana konsumen ini memilih untuk membeli suatu produk setelah mengevaluasi alternatif dipengaruhi oleh faktor seperti kualitas produk dan citra merek yang dikenal. Nah, proses ini melibatkan pengintegrasian pengetahuan untuk memilih pilihan terbaik. Nah, selanjutnya kita akan melihat metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu populasi, eh, di mana populasinya yaitu
terhadap seluruh masyarakat yang menggunakan laptop merek Asus di Kota Jakarta. Kemudian pengambilan sampel, kemudian menentukan instrumen penelitian, dan yang terakhir yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Nah, selanjutnya yaitu survei penelitian. Nah, bisa dilihat dari tabel yang ada pada slide. Tabel ini merupakan daftar pertanyaan dari survei, yaitu pertanyaan dari beberapa variabel, yaitu variabel kualitas produk, harga, citra merek, dan juga keputusan pembelian. Nah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, berdasarkan survei yang telah dilakukan, banyak sampel yang diperoleh dari survei, yaitu sebanyak 150 responden yang terdiri dari masyarakat yang menggunakan laptop merek Asus di Kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan melihat pet diagram, model struktural dan juga model pengukuran. Nah, yang pertama yaitu pet diagram. Nah, bisa dilihat gambar tersebut merupakan gambar pet diagram dari penelitian ini, di mana bisa kita lihat bahwasannya untuk variabel Y sendiri atau keputusan pembelian itu terdapat 4 indikator, kemudian pada variabel kualitas produk terdapat 5 indikator, kemudian pada variabel harga terdapat 6 indikator, dan pada variabel citra merek terdapat 3 indikator. Nah, selanjutnya kita akan melihat persamaan model struktural dan juga pengukuran. Nah, untuk yang pertama yaitu kita bisa melihat persamaan model struktural, di mana modelnya yaitu variabel Y atau keputusan pembeli sama dengan 0,567x1 atau kualitas produk ditambah 0,241x2 atau harga dikurang 0,156 X3 atau citra merek. Nah, selanjutnya pada tabel ini merupakan tabel persamaan model pengukuran untuk setiap variabel pada penelitian ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan asumsi dalam SEM. Nah, yang pertama, kita akan melihat asumsi jumlah sampel. Nah, gambar ini merupakan output yang dihasilkan oleh software AMOS. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa melihat data yang digunakan memiliki jumlah data sebanyak 150 data, dengan artian data yang digunakan sudah memenuhi asumsi kecukupan sampel karena telah melebihi 100 data. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi outlier. Nah, gambar ini merupakan output yang dihasilkan dari AMOS, yaitu output Mahalanobis D-square. Nah, bisa dilihat selanjutnya gambar selanjutnya yaitu gambar hasil chi-square. Nah, berdasarkan hasil uji pada AMOS, maka diperoleh keputusan yaitu tidak dapat menolak H0 untuk beberapa pengamatan, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya terdapat beberapa data yang belum bebas dari masalah outlier, yaitu bisa dilihat yaitu pada observasi ke-33, ke-48, ke-24, dan juga ke-90. Hal ini dikarenakan nilainya itu lebih besar daripada chi-square yang telah ditentukan, yaitu 42,31, sehingga observasi tersebut yang tidak memenuhi harus dihapus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penghapusan observasi pada tahap pertama. Nah, bisa dilihat gambar ini merupakan gambar yang dihasilkan oleh Amos, yaitu setelah penghapusan observasi pada tahap pertama. Nah, bisa dilihat setelah dilakukan penghapusan observasi pada tahap pertama terhadap data yang memiliki outlier, kemudian dilakukan pengujian kembali, dan ternyata masih terdapat observasi yang memiliki outlier, yaitu bisa dilihat yaitu pada observasi ke-142 dan juga observasi ke-71, sehingga observasi tersebut harus dihapus lagi. Nah, kemudian kita melakukan penghapusan observasi pada tahap kedua. Nah, bisa dilihat output selanjutnya merupakan output yang telah observasi sebelumnya itu telah dihapus. Nah, setelah dilakukan penghapusan observasi terhadap data yang memiliki outlier, kemudian dilakukan pengujian kembali, sehingga didapatkan hasil akhir bahwa tidak lagi terdapat data yang mengandung outlier, sehingga tidak perlu dilakukan penghapusan observasi lagi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Siti Anissa Syahira.
Baik, selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi normalitas. Yang pertama yaitu melakukan uji univariat. Nah, dari output AMOS ini dapat kita lihat bahwa uh, diperoleh keputusan tolak H0 karena semua nilai CR berada dalam rentang yang telah ditentukan. Maka dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal univariat. Next. Nah, selanjutnya yaitu uji multivariat, yang dimana dari uji multivariat ini diperoleh keputusan tidak dapat menolak H0 karena nilai multivariat yang diperoleh yaitu sebesar 13,395, yang berarti nilai tersebut berada di luar rentang yang telah ditentukan. Maka dapat kita simpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal multivariat. Next. Selanjutnya yaitu uji asumsi multikolinearitas. Nah, dari output di atas dapat kita lihat bahwa nilai determinan of sample covariance metric yaitu sebesar 0,00 yang artinya tidak dapat menolak nol karena maaf, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada data. Next. Selanjutnya yaitu uh, CFA. Berikut merupakan pad diagram dari CFA. Next. Nah, selanjutnya melakukan uji validitas. Di sini dapat kita lihat bahwa seluruh indikator memiliki nilai lebih dari 0,50, yang artinya seluruh indikator telah valid. Next. Selanjutnya yaitu melakukan uji reliabilitas. Berikut ini merupakan hasil pencarian dari uji reliabilitas untuk setiap variabel. Pada variabel pertama didapat nilai konstruk variabelnya yaitu sebesar 0,888 dan nilai varians ekstraknya yaitu 0,615. Pada variabel harga uh, didapat nilai konstruk variabelnya yaitu sebesar 0,928 dan nilai varians ekstraknya yaitu sebesar 0,860. Pada variabel citra merek didapat nilai konstruk variabelnya yaitu 0,925 dan varians ekstraknya yaitu 0,805. Dan pada variabel kepuasan pelanggan didapat nilai konstruk variabel yaitu sebesar 0,929 dan nilai varian ekstraknya yaitu 0,766. Next. Dari hasil tadi maka dimasukkan ke dalam tabel. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa semua variabel yang digunakan tidak terdapat variabel yang tidak memenuhi uji reliabilitas karena memiliki nilai CL lebih besar dari 0,70 dan dari semua variabel yang digunakan. Semuanya memenuhi uji validitas konvergen karena memiliki nilai FE lebih besar daripada 0,50. Next. Selanjutnya yaitu melakukan uji kesesuaian model atau GOFI. Nah, dari uji kesesuaian model pada AMOS didapat nilai G square X kuadratnya yaitu 141,174 dengan probability-nya yaitu 0,125 yang dimana lebih besar daripada 0,05 sehingga tingkat kecocokannya yaitu good fit. Selanjutnya yaitu nilai RMSE yang didapat yaitu 0,038 yang dimana lebih kecil daripada 0,08 sehingga tingkat kecocokannya yaitu good fit. Nilai GFI yang didapat yaitu sebesar 0,875 yang artinya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,90 yang dengan tingkat kecocokannya yaitu marginal fit.
nilai CFI yang didapat yaitu sebesar 0,983 yang artinya lebih besar daripada 0,90 dengan tingkat kecocokannya yaitu good fit. Nilai AGFI yang didapat yaitu 0,826 eh, yang artinya lebih besar daripada lebih kecil daripada 0,90 dengan tingkat kecocokannya yaitu marginal fit. Selanjutnya yaitu nilai TLI yang didapat yaitu 0,979 yang artinya lebih besar daripada 0,90 yang tingkat kecocokannya yaitu good fit. Dan yang terakhir yaitu norma chi-square yaitu 1,148 yang berada di dalam rentang 1 sampai 5 yang artinya tingkat kecocokannya yaitu good fit. Nah, dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa model yang diperoleh sudah cukup baik dengan hanya terdapat 2 indikator yang menunjukkan hasil marginal fit. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa uji kecocokan model secara keseluruhan memperoleh hasil yang cukup memadai dan model dapat diterima untuk analisis lebih lanjut. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi kesesuaian model struktural untuk model. Eh, untuk model yang dapat yaitu Y sama dengan 0,213 untuk kualitas produk ditambah 0,604 untuk harga dan ditambah 0,154 untuk citra merek. Nah, berdasarkan R2 yang telah didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa sebesar 84,5% variasi keputusan pembeli dapat dijelaskan oleh kualitas produk, harga, dan citra merek. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Berdasarkan tabel dan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa kualitas produk, harga, dan citra merek memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pelanggan dengan nilai parameternya berturut-turut adalah 0,213, 0,604, dan 0,154. Next. Selanjutnya yaitu analisis persamaan struktural. Uh, Berikut merupakan output analisis persamaan struktural. Nah, suatu indikator dapat dikatakan signifikan jika nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05 atau nilai CR-nya lebih besar dari 1,967. Berdasarkan output di atas, dapat dilihat bahwa hanya X2 yang memiliki hubungan pengaruh langsung terhadap Y atau keputusan pembeli. Karena keputusannya adalah terima nol atau nilai p-value lebih kecil daripada 0,05 atau nilai CR lebih besar dari 1,1967. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga memengaruhi keputusan pembelian. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada laporan ini. Next. Sekian. Baik, sekian. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.